Halo, Assalamualaikum. Kali ini Miss Lina ingin share pelajaran yang Miss Lina dapat dari buku ini nih. Judulnya Funiculi Funicula ya. Coba nanti harus dicek lagi nih bacanya gimana nih yang benar. Ini buku karangan Toshikazu Kawaguchi ya. Settingnya di Jepang dan buku ini itu menceritakan tentang kafe yang dapat membawa pengunjungnya ke masa lalu dan juga ke masa depan. Tetapi ada peraturannya, yaitu kalaupun misalnya bisa membawa ke masa lalu dan ke masa depan, itu tidak akan dapat mengubah kenyataan yang ada. Buku ini menarik dan membuat Miss Nina berpikir tentang arti waktu ya. Dan kebetulan sepertinya hari Jumat ya. Jadi Miss Lina pulang naik ojek, kemudian di depan Miss Lina ada wanita muda yang mengenakan sweater dan tulisannya adalah Learn from the past, live for today, dan hope for tomorrow. Yang kalau diartikan masa lalu bisa dijadikan pembelajaran, kemudian diri ini perlu hidup di masa kini dan memiliki harapan yang baik di masa depan. Jadi berkaitan dengan itu ya. Dan kalau balik lagi baca di buku ini itu akan membuat kalau misalnya ya bacanya seperti aku perlu lebih menghargai waktu aku. Dan kalau ini tuh mengajarkan lebih ke do as best as you can while you still live with the people you love around you. Jadi misalkan ada perkataan atau perbuatan yang selama ini tidak sesuai, kalau di buku ini akan anggota keluarga, namun saat mengetahui bahwa usia dari anggota keluarga tersebut tidak lama lagi, jadi ada tokoh di buku ini yang ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki sikapnya kepada adiknya itu ya, kepada saudaranya itu. Kalau Misina sendiri yang Misina pelajari tentang pemaknaan dari masa lalu, masa depan, dan masa kini adalah kalau untuk masa lalu belajar untuk tidak menyesali apapun gitu. Meski misalkan ada rasa penyesalan, diri ini perlu belajar untuk mengubah rasa penyesalan itu menjadi pembelajaran agar misalkan aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan untuk masa kini lebih ke bagaimana aku bisa melakukan yang terbaik di waktu yang aku miliki saat ini. Dan juga untuk masa depan itu bagaimana untuk bisa memiliki harapan yang baik, positive thinking ya juga. Bahkan kalau orang Islam tuh bukan positive thinking, malah bahkan dibilangnya itu menggunakan kacamata tauhid ya juga. Memandang segala sesuatunya berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Jadi lebih ke bagaimana diri ini itu bisa berprasangka baik kepada Allah dan coba melihat segala sesuatu yang diberikannya sebagai pelajaran.
Dan juga di weekend ini yang Misina juga sedang pikirkan dan rasakan kan, dari minggu lalu kan sudah mulai bekerja seperti biasa, dan sepertinya otak dan badan itu melakukan penyesuaian ya, yang tadinya leyeh-leyeh, santai-santai, kemudian perlu berhadapan kembali dengan pekerjaan. Jadi dibutuhkan penyesuaian, dan kemudian terpikir misalnya seperti weekend itu untuk santai-santai gitu ya. Tapi kalau misalnya tipenya misalnya sudah santai gitu, kayak merasa bersalah sendiri gitu kalau misalnya misalkan tidak mencicil pekerjaan atau tidak melakukan sesuatu yang misalnya janjikan diri sendiri untuk lakukan. Nah, tapi kemudian yang misalnya rasakan dan pikirkan justru kalau misalnya kebanyakan mikir tentang apakah ini sesuai nih kalau aku melakukan pekerjaan di weekend nih, atau misalnya kalau misalkan tidak melakukan pekerjaan itu di weekend kemudian pikir aduh nanti kerjaanku numpuk nih di hari biasa. Nah kalau itu balik ke pribadi masing-masing. Kalau yang misalnya sedang coba lakukan, ya udah kalau mau santai dulu, beri waktu diri untuk santai, misalnya nonton film, atau kalau ibu-ibu kan perlu mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya, nyuci baju. Jadi kalau misalnya tuh bisa tuh disambi tuh, jadi nyuci baju sambil nonton film misalnya. Kemudian mulai mencicil apa yang perlu dilakukan. Dan yang misalnya temukan kalau misalkan diri sudah diberikan waktu untuk istirahat saat diri ini ingin bekerja, itu seperti badannya tuh sudah siap karena sudah diberi waktu untuk istirahat. Jadi mungkin itu aja sharing Miss Lina tentang penggunaan waktu, tentang masa lalu, tentang masa kini, dan masa depan. Yang sedang Miss Lina benamkan ke diri itu penting untuk selalu menyertakan Allah dalam setiap saat ya. Dan juga hari ini atau kemarin itu Miss Lina lihat posting yang pasangan muda dia membunuh diri di kamar hotel kalau nggak salah ya. Dan pelajaran bagi Miss Lina kalau tentang itu kalau Miss Lina baca di beritanya, karena cintanya tidak disetujui ya. Dan saya baca komen, ada yang komen bilang kok masih ada ya di hari gini misalnya berpikir seperti itu gitu, pikirannya kayak mungkin kisah Shakespeare Romeo and Juliet ya. Tapi yang ingin Miss Lina sampaikan, memang terkadang ada masing-masing orang, setiap pribadi itu memiliki pandangan sendiri, core beliefnya sendiri, keyakinan sendiri. Dan sebagai umat yang beragama gitu, misalnya sebagai muslim, itu penting untuk memiliki keyakinan yang tepat ya. Ini terlepas dari agama apa kedua pasangan itu, misalnya belum terlalu browsing. Tapi keyakinan seperti bunuh diri itu masuk neraka, itu akan membantu diri untuk tidak melakukan bunuh diri, untuk tetap bisa bertahan sesulit apapun ya. Dan kalau misalkan dikaitkan kan mungkin mereka berpikir, oh buat apa aku terus hidup kalau di masa depannya kami tidak bisa bersama, mungkin itu ya. Padahal sebenarnya kan masa depan itu yang tahu Allah ya. Dan menurut Miss Lina ada jalan yang lebih baik dari itu ya. Dan
Mungkin ini juga Miss Lina kaitkan juga ya, karena sekarang juga ada film yang bisa mengingatkan diri ya untuk misalkan melakukan kesalahan, untuk bisa kembali bertobat atau untuk menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi Allah ya. Ada film Siksa Kubur, itu dia menggambarkan siksaan yang bisa diterima oleh seorang manusia jika melanggar. Nah, tapi misalkan dalam hal melihat hal ini, mungkin ada rasa takut gitu ya, tapi kalau misalnya coba rasa takut itu juga dibarengi dengan positive thinking kepada Allah gitu. Karena Allah mengancam supaya manusia tidak melakukan kemaksiatan seperti itu. Dan juga tentang waktu sendiri juga ada di surat Al-Asr ya. Jadi bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Tapi balik lagi, kalau bagi misalkan ingin istirahat, ya istirahat dulu, nanti baru bisa, kalau sudah selesai istirahatnya bisa melakukan apa yang perlu dilakukan. Oke, itu saja sharing hari ini. Semoga kita bisa jadi pribadi yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Kalau kamu ada request tentang konten apa yang ingin Misina bahas, bisa tulis di kolom komen atau juga DM Misina di Instagram @mislina.english. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.